Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi posisi titik terhadap titik acuan, yang mana ini adalah lanjutan materi pada minggu sebelumnya. Nah, jadi di sini kita membahas posisi titiknya terhadap titik acuan. Jadi titik acuannya bisa saja berubah. Nah, sebelumnya kan kita membahas titik acuannya cuma 0,0. Nah, Ibu ingatkan kembali, misalkan posisi titik acuannya 0,0. Di sini sudah Ibu sediakan tabel posisi titik terhadap titik O. Di sini titik O, yang mana titik O-nya ini adalah titik 0,0. Di sini ada nama titiknya, kemudian keterangannya, nah kemudian titik koordinatnya. Di sini ada titik A, B, C, D, E. Yang mana ini sebelah kanan X positif, sebelah kiri X negatif, kemudian sumbu yang ke atas adalah Y positif, sumbu yang ke bawah adalah Y negatif. Oke, kita lihat di sini posisi titik A. Nah dia melangkah 2 satuan ke kiri. Jadi kita tulis di sini 2 satuan ke kiri. Kemudian A berada di atas atau di bawah? Oh, di atas. Berarti dia melangkah sebanyak 5 satuan ke atas. Karena ke kiri, berarti nilai 2-nya bernilai negatif 2. Kemudian ke atas bernilai positif, berarti bernilai positif 5. Tidak usah kita tuliskan tanda positifnya, cukup 5 saja. Kemudian titik B, dia terhadap sumbu X berada di sebelah kanan. Berapa langkah ke kanan? 3 satuan ke kanan, berarti positif 3. Kemudian dia berada di atas atau di bawah? Ternyata berada di atas, 4. Dia melangkah sebanyak 4 satuan ke atas, berarti positif 3, positif 4. Itu adalah titik koordinatnya. Ingat, jangan terbalik, kita tuliskan koordinatnya X, Y. X dulu baru Y. Jadi jangan salah membacanya. Kemudian posisi titik C. Titik C terhadap sumbu X, dia berada di sebelah kanan. Ini kanan kiri berada di sebelah kanan, 1 satuan ke kanan. Kemudian dia berada di atas, berarti bernilai positif 2, berarti titiknya 1,2. Kemudian lihat posisi titik D, dia berada di sebelah kanan. X-nya berada di sebelah kanan, 4 satuan ke kanan, berarti positif 4. Kemudian dia berada di bawah, terhadap sumbu Y dia berada di bawah, berarti karena di bawah bernilai negatif 2, 4, negatif 2. Kemudian titik E, dia berada di sebelah kiri, berarti bernilai negatif 2. Kemudian dia berada di bawah, sumbu Y-nya berada di bawah, berarti bernilai negatif 1. Maka koordinatnya adalah negatif 2, negatif 1. Nah, ini posisi titik kalau acuannya 0,0, kalau acuannya berada di sini. Kemudian bagaimana kalau acuannya berubah? Misalnya posisi titik C tapi acuannya adalah B. Nah, seperti apa? Oke, kita lihat penjelasan selanjutnya. Nah, jadi kalau misalkan titik acuannya berubah, ini koordinatnya masih sama. Titik A, B, C, D, E. Nah, di sini Ibu ubah posisi acuannya. Acuannya adalah si C. Jadi bukan O lagi acuannya, tapi C yang jadi acuan. Nah, kita lihat kalau A, jarak A dari titik C ini berapa? Kita lihat di sini. Jadi C ini sebagai titik acuan. Jadi titik A kita lihat dari C. C kan di sini. Melangkah ke titik A. 1, 2, 3. Oh, 3 satuan ke kiri. Dari C ke A dia melangkah 3 satuan ke kiri. Nah, kemudian dari C ini ke A, ternyata dia naik ke atas 3 satuan ke atas. Berarti titik koordinatnya adalah karena ke kiri negatif 3, positif 3. Nah, seperti itu. Kemudian lagi titik B. B kalau acuannya dari C. Berarti kita lihat di sini C kan dari 1 melangkah 1, 2. Oh, dia ke kanan, berarti 2 satuan ke kanan. Kemudian dari C ke B
naik 2 langkah, berarti 2 satuan ke kanan dan 2 satuan ke atas, berarti positif 2, positif 2. X-nya 2, kemudian Y-nya 2. Nah, kemudian posisi titik O dari C. Dibalik nih, kalau yang tadi kan dari posisi C dari O, kalau ini posisi O-nya kalau dari C. Nah, dari C dia melangkah 1 satuan ke kiri, dari C ke O dia melangkah 1 satuan ke kiri. Nah, kemudian dari C ke O dia turun 2 satuan ke bawah, berarti karena ke kiri negatif 1 dan ke bawah bernilai negatif 2. Kemudian posisi D dari si C. Oke, dari C ke D 1, 2, 3. 3 satuan ke kanan. Kemudian dari C ke D melangkah 1, 2, 3, 4. 4 satuan ke bawah. Berarti karena ke kanan positif 3, ke bawah negatif 4. Kemudian posisi titik E. Posisi titik E dari C. Nah, kita lihat 1, 2, 3. 3 satuan ke kiri, kemudian dia turun ke bawah sebanyak 3 kali. Berarti negatif 3, negatif 3. Nah, ini kalau acuannya berubah. Nanti di soal bisa saja acuannya berubah lagi, tidak C. Dan gambar koordinatnya pun pasti akan berubah di setiap soal. Jadi kalian harus teliti menentukan dan menghitung titik koordinat. Nah, kemudian dalam titik koordinat, kenapa sih Bu si X-nya bisa sampai 5, sampai 10? Nah, itu terserah saja, tergantung permintaan soal. Bisa saja kalian menulis X-nya sampai 100, tapi tidak mungkin kan untuk di buku, pasti tidak cukup. Jadi, kita memerlukan angkanya secukupnya saja membacanya. Dan kalian juga harus bisa menggambarkan jaraknya harus sesuai. Harus menggunakan skala di penggaris skalanya. Harus sesuai. Kalau kalian menggunakan skala 1 cm, berarti harus konsisten semuanya 1 cm. Jangan ada yang jaraknya berubah-ubah.